Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari surat Yohanes yang ketiga, ayat yang kedua, atau 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Saya teringat ketika saya dalam perawatan di rumah sakit karena COVID beberapa waktu yang lalu. Setiap kali ada pemeriksaan selalu ditanyakan, "Ada keluhan apa, Pak? Apakah masih ada batuk, masih pusing, masih mual, atau ada keluhan yang lain?" Atau pertanyaan, "Sudah agak enakankah dari yang kemarin?" Saya diperiksa itu setiap pagi, siang, sore, dan malam. Jadi pertanyaan itu saya terima sebanyak 4 kali setiap harinya. Bukan hanya saya hafal pertanyaannya, tapi kadang juga capek dan bosan menjawabnya. Kalau saya diperiksa terakhir kali malam jam 11 atau jam 12 malam, besok pagi jam 6 saya harus menjawab lagi pertanyaan yang serupa, dan seringkali jawabannya pun juga sama. Saya tidak mual lagi, saya nggak ada batuk, dan saya nggak pusing, dan sebagainya. Yang menunjukkan bahwa kondisi saya sebenarnya tidak seperti yang ditanyakan. Tapi pertanyaan itu selalu ditanyakan pada setiap pasien yang diperiksa. Sahabat Kristus, dalam bacaan yang kita renungkan pagi hari ini, Rasul Yohanes berkirim surat pada seseorang yang bernama Gayus. Gayus ini adalah seorang pengikut Kristus pada abad yang pertama. Sementara Rasul Yohanes memposisikan diri sebagai seorang penatua. Dia berkirim surat pada Gayus. Jadi posisinya seperti seorang pembina rohani pada anak rohaninya, seorang gembala pada jemaat yang dilayaninya. Dia berkata, "Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Kalau hari ini ditanyakan pada kita, bagaimana kondisi imanmu? Bisa jadi Tuhan yang menjawab, bisa jadi Tuhan yang bertanya atau berkata pada kita, "Bagaimana kondisi imanmu, anakku?" Atau saya selaku seorang hamba Tuhan atau rekan sepelayanan bertanya kepada Anda, bagaimana kondisi iman Anda hari ini? Bagaimana yang menjadi jawaban kita? Apa yang menjadi jawaban kita? Adakah kita berani berkata, "Imanku baik-baik saja, Pak. Imanku masih tetap kuat, Tuhan. Rohku masih semangat mengikut Tuhan." Atau kita berkata, "Imanku sudah mulai lemah karena banyak masalah. Langkah kakiku goyah dan hidupku tidak berdaya." Sikap hidup kita menentukan bagaimana jawaban kita. Setiap kita yang hidup di dunia memiliki masalah, persoalan, dan pergumulan. Tapi jangan sampai kesulitan hidup yang kita alami menghalangi iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Situasi yang ada di luar, apakah itu kesulitan ekonomi, sakit, masalah keluarga, problem di pekerjaan, kesulitan dalam pelayanan, tidak semestinya membuat kita undur dari Tuhan. Iman kita semestinya tetap kuat, teguh, dan tak tergoyahkan. Seperti rumah yang dibangun di atas batu, sekalipun datang angin, hujan, dan banjir melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh. Beberapa orang ketika dalam masalah hidup yang dialami sering berkata, "Saya sudah tidak kuat, Pak. Makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok saya mengalami yang seperti ini. Saya nggak kuat hidup seperti ini." Atau yang berkata, "Rasanya sudah nggak kuat, Pak, untuk bertahan." Terus terang, saya belum tahu apa arti kata di balik kata nggak kuat itu ujungnya apa dan bagaimana. Kadang-kadang saya susah untuk menafsirkannya.
Kalau orang sudah berkata tidak kuat itu ujungnya bagaimana? Kalau orang menderita sakit yang begitu parah, ketika tidak kuat, ketika dia berkata tidak kuat, paling arahnya saya lebih baik mati saja, tidak kuat menahan sakit. Bukan seperti itu. Tapi kalau orang tidak kuat, makin sungguh-sungguh ikut Tuhan kok rasanya nggak enak, lalu itu ujungnya apa? Kalau tidak kuat, kenapa nggak meninggalkan Tuhan Yesus saja? Kalau nggak kuat, kenapa nggak meninggalkan iman saja? Kalau itu dihubungkan, kalau kesulitan hidup yang kita alami dihubungkan dengan iman kita, bahwa makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok hidup saya seperti ini, nggak kuat rasanya. Kalau begitu, kenapa nggak meninggalkan iman kita pada Tuhan Yesus saja? Toh tidak semakin baik. Kadang-kadang saya tidak mengerti apa ujung dari kata tidak kuat itu. Kalau tidak kuat itu bagaimana? Tapi hari ini, melalui sharing ini, izinkan saya berkata, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, setia dalam pengiringan pada Tuhan, dan tidak tergoyahkan iman kita dalam kondisi apapun yang kita alami hari ini. Saya pribadi selalu rindu mendengar kesaksian orang-orang yang berkata, saya tetap bersyukur dan setia pada Tuhan, sekalipun masalah saya belum beres. Saya tetap percaya Tuhan Yesus baik, sekalipun kehidupan saya masih seperti ini. Atau yang berkata, sekalipun banyak tekanan dan kesulitan hidup sebagai orang Kristen, saya mau tetap setia pada Tuhan Yesus. Kalau orang yang bersaksi dapat berkat uang, atau yang dibantu seseorang, pas kesulitan, tiba-tiba ada orang yang membantu, atau yang bersaksi kemarin sakit sekarang sembuh, dan sebagainya, itu sudah biasa. Tapi adakah kita berani berkata, sekalipun hari ini saya masih menderita, sekalipun hari ini saya masih sakit, meskipun hari ini dan besok tidak tahu harus makan apa, tapi saya nggak akan rewel, saya mau ikut Tuhan tanpa ngomel, dan tidak jadi anak Tuhan yang bawel, sebab saya percaya Tuhan Yesus adalah Immanuel. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan, jadi anak Tuhan yang ikut Engkau tanpa rewel, tidak bawel, dan tidak ngomel. Sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan Immanuel yang menolong setiap langkah kami, yang tidak akan membiarkan kami sendirian, yang selalu menolong kami, menuntun kami. Dalam kondisi apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sebab firman-Mu sendiri yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Dan kiranya Tuhan, mulai detik ini kami mau berkata, iman kami tetap kuat, iman kami tetap setia pada Tuhan, iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, dan iman kami baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu dinyatakan sempurna atas setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Dan memberkati langkah kaki mereka, perjalanan mereka, usaha mereka, kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun keluarga. Dan berkati pelayanan mereka yang melayani Engkau, dan menuntun setiap kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berdoa, saya berharap iman kita baik-baik saja dan kita ikut Tuhan. Gak rewel, tidak rewel tanpa ngomel. Ingat, sebab Tuhan Yesus adalah Immanuel. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan memberkati.